Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misal Yusya Syanipar dengan NPM C1C023044. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi akuntansi keuangan terkait materi inventory. Apa itu persediaan? Persediaan adalah suatu aktiva atau aset lancar yang digunakan untuk dijual dalam kegiatan operasional perusahaan. Persediaan sering dijumpai pada perusahaan dagang dan manufaktur. Persediaan barang dagang adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan dan akan dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Sedangkan persediaan barang pada perusahaan manufaktur dibedakan menjadi tiga, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam menghitung kuantitas persediaan barang dagang, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur itu dibedakan menjadi dua jenis sistem yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu adalah perpetual dan periodik. Sistem perpetual adalah sistem di mana setiap transaksinya langsung dihitung atau dicatat pada kartu persediaan. Sedangkan pada sistem periodik akan dihitung perhitungan fisik pada akhir periode. Mengenai persediaan, terdapat permasalahan dalam menghitung kuantitas persediaan, yaitu adalah kepemilikan atas barang dagang dalam pengiriman. Terdapat dua syarat kepemilikan, yaitu adalah FOB shipping point. FOB shipping point adalah di mana biaya angkut ditanggung oleh pembeli sehingga barang sudah dapat diakui ketika sudah keluar dari gedung penjual. Sedangkan FOB destination point ini adalah biaya angkut ditanggung oleh penjual sehingga barang baru dapat diakui ketika barang sudah sampai ke pembeli. Mengenai penilaian persediaan, terdapat metode penilaian persediaan. Yang pertama adalah FIFO, first in first out. Asumsi ini menyatakan untuk menghitung persediaan barang dagang akhir dengan cara mengalihkan unit barang yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Yang kedua adalah LIFO, last in first out. Asumsi ini menyatakan untuk menghitung barang dagangan akhir dengan cara mengalihkan unit barang yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Yang ketiga adalah rata-rata atau average. Asumsi ini menyatakan bahwa penilaian atas harga persediaan barang dagang akhir dengan mengalihkan unit barang yang tersisa dikalikan harga perolehan rata-rata per unit. Mengenai penyajian pada laporan keuangan, asumsi LIFO adalah asumsi yang menghasilkan harga pokok penjualan yang terbesar. Harga pokok penjualan memengaruhi pengurangan terbesar bagi hasil penjualan, sehingga akan memengaruhi laba bersihnya sehingga laba bersihnya menjadi sedikit. Maka dari itu, asumsi LIFO tidak diperkenankan oleh IFRS dan tidak digunakan bagi perusahaan di Indonesia. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai inventory atau persediaan. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya.